Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1305 tidak ingin berkembang. Kenapa tidak boleh mencampurkan kedua bahan itu? Kamu tidak mengetahui resep ini bukan berarti orang lain juga tidak mengetahuinya. Kamu bahkan terlihat seperti menyalahkan orang lain, padahal kamu tidak mengetahui yang sebenarnya. Kamu hanyalah seorang tabib dan berapa banyak pengetahuan yang sudah kamu ketahui. Semua orang tahu kalau resep ini sudah tertulis di dalam catatan kuno dan untuk apa kamu berpura-pura hebat di sini? Kita semua sudah lelah dan aku hanya ingin membuat sup untuk kita semua. Kamu malah mengomentariku sekarang, kata Tianze dengan nada dingin. Benar, kamu diam saja. Kakak senior akan melakukan yang terbaik untuk kita. Kamu tidak perlu berpura-pura hebat di tempat ini, meskipun kamu adalah kakak sepupu dari Vivin. Kamu masih perlu belajar dengan giat agar bisa menjadi master yang sesungguhnya. Benar, pergilah ke sisi lain jika kamu tidak ingin mempelajari proses peracikan obat ini. Kami masih ingin mempelajarinya, jangan menunda waktu yang berharga ini. Kakak senior, kamu tidak perlu menghiraukannya, kami benar-benar ingin mempelajari ini. Bagaimana cara untuk mengolah cuanbei yang benar? Aku sudah sering menemukan orang seperti ini, dia hanyalah sirik melihat orang yang lebih hebat darinya. Tidak perlu hiraukan dia kakak senior. Saat ini, bagian pinggangku terasa begitu lemas dan aku akan menyerahkannya padamu. Hehe. Perkataan semua orang membuat Tianze merasa semakin senang dan dia pun melirik ke arah Thomas dengan tatapan yang dingin. Dia merasa kalau Thomas pantas untuk dihina. Apakah Thomas tidak tahu akan kemampuannya sendiri, hingga berani berpura-pura hebat di tempat ini? Setelah itu, Tianze pun memulai proses peracikan sup berbahan dasar agave dengan cuanbei. Ini merupakan sebuah sup yang sangat baik untuk menambah stamina tubuh mereka. Saat ini, semua orang mulai mengelilingi Tianze untuk mempelajari segala teknik yang ada, kecuali Thomas. Orang yang rendah diri akan terus berkembang dan orang yang sombong akan mudah terjatuh. Sepertinya ada seseorang yang tidak rendah diri di tempat ini. Cepatlah datang untuk belajar agar kamu bisa mempelajari segala teknik peracikan sup yang akan aku tunjukkan. Kata Tianze dengan nada yang mengejek dan semua orang tahu kalau perkataan ini ditujukan kepada Thomas. Setelah selesai meracik sup itu, Tianze menambahkan beberapa gula batu agar tidak terasa begitu pahit dan semua orang menyantap sup itu dengan perasaan yang senang. Hingga giliran Thomas, sup itu hanya tersisa satu mangkuk. Maaf, hanya tersisa satu mangkuk saja. Tidak ada lagi porsi lebih untukmu. Maafkan aku, kakak sepupu dari Vivin. Kata Tianze sambil tersenyum. Sejak awal, Thomas tidak berminat untuk menyantap sup ini dan dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Aku akan menghabiskannya, kata Tianze sambil menelan semua sup itu dan semua orang menganggukkan kepala setelah melihat ini. Kak Tianze sangatlah hebat, sup ini bahkan tidak terasa pahit dan sup ini memanglah sup yang sangat baik. Semua tenaga di dalam tubuhku yang awalnya telah hilang itu langsung pulih kembali. Aku merasa begitu puas akan hal ini. Benar, setelah meminum sup ini, aku merasakan kenyamanan yang tiada taraf pada tubuhku. Tidak heran kalau hingga saat ini sup ini terus dicari oleh orang banyak. Sup ini sangatlah tidak diketahui oleh banyak orang. Kali ini, kakak senior mengajari cara peracikan sup ini kepada kita tanpa menyembunyikan satu langkah pun. Kita harus mempelajarinya dengan seksama agar bisa kita teliti kembali nantinya. Kedepannya, aku akan belajar lebih banyak dari kakak senior. Bukan sembarangan orang bisa membandinginya. Tianze memasang ekspresi wajah yang sombong. Saat ini, Vivin merasa begitu tidak berdaya karena Thomas tidak ikut mempelajari proses peracikan sup ini tadi. Kenapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu adalah seorang tabib?
Ini merupakan sebuah kesempatan yang baik untukmu dan kamu malah melewatkannya. Sungguh disayangkan, kata Cara dengan sedikit kecewa. Thomas, kenapa kamu tidak ingin mengembangkan pengetahuanmu? Klinikmu itu pastilah akan bangkrut suatu saat nanti, kata Vivin. Awalnya, Vivin berpikir kalau perjalanan kali ini akan mendatangkan begitu banyak hal yang menguntungkan bagi Thomas. Namun Thomas malah tidak ingin menggunakan kesempatan ini dengan baik. Meskipun Tianze bukanlah orang yang baik, namun dirinya juga berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang medis. Tentunya pengetahuan yang ia kuasai sangatlah banyak. Di mata orang lain, Tianze bagaikan barang berharga, namun Thomas malah tidak berniat untuk belajar darinya. Ketika semua orang pergi menyaksikan teknik peracikan sup ini, Thomas malah pergi ke sisi lain sendirian. Thomas, aku bukannya ingin menegur kamu, namun kesempatan belajar kali ini sangatlah penting bagimu. Kamu jangan menyia-nyiakan hal ini begitu saja. Kita semua adalah teman baik dan Tianze juga merupakan keturunan dari keluarga medis. Kamu tidak boleh memilih untuk tidak belajar darinya hanya karena kalian bertentangan, bukan? Hal ini akan sangat merugikan dirimu sendiri, kata Vivin dengan sedikit kecewa. Setidaknya kamu harus menghormati aku kan? Lihatlah bagaimana cara mereka menatapku tadi, kata Vivin. Vivin tidak menyangka kalau Thomas sama sekali tidak mempelajari proses peracikan sup ini. Untuk apa mereka berkumpul bersama? Bukankah untuk memperluas pengetahuan di antara sesama? Saat ini, sang pemimpin tim sedang mengajari sesuatu dan Thomas malah tidak mendengarnya dan mempelajarinya. Ini sangat jelas kalau dia tidak menyukai Tianze. Benar Kak Thomas, semua perkataan Vivin itu benar. Apakah kamu tahu kalau semua aksimu ini akan merugikan dirimu? Saat ini, Cara berdiri di sisi yang sama dengan Vivin dan mulai mengomentari aksi Thomas. Apakah aku harus ikut mempelajari cara peracikan sup yang salah itu? Kata Thomas sambil mengangkat kedua pundaknya. Lihatlah, perkataanmu ini sangatlah tidak masuk akal. Aku sangat menyesal karena telah membawamu ke sini, kata Vivin dengan marah dan ia juga tidak ingin mengomentarinya lagi. Semua orang sudah berjalan seharian dan di tengah hutan ini, merasa begitu senang karena bisa bermain dan belajar bersama. Tidak terasa, hari mulai gelap. Matahari mulai terbenam dan mereka tetap merasa begitu senang ketika melihat kondisi di kaki gunung dari atas. Dikarenakan Gunung Wumiao sangatlah curam, mereka hanya bisa mencari tempat untuk mendaratkan kaki mereka. Mereka tidak mungkin bisa berdiri dengan stabil di atas gunung yang curam itu. Jika mereka ingin melewati malam mereka di atas gunung ini, maka mereka harus kembali mencari tempat yang lebih aman. Kita sudah berjalan seharian, mari kita mencari tempat untuk beristirahat. Benar, aku juga merasa begitu lelah. Kakak senior, bagaimana kalau kita mencari tempat untuk berkemah malam ini? Baik, aku akan menuntun kalian, kata Tianze selaku pemimpin tim tersebut. La pun menuntun semua orang untuk mencari tempat kemah yang aman di dalam hutan. Setelah berjalan selama beberapa saat, mereka pun menemukan sebuah goa yang tidak begitu sama dengan ekspektasi mereka. Jangan di sini, meskipun tempat ini sangatlah luas, namun ini merupakan sebuah lereng yang tidak cocok dijadikan sebagai tempat tidur, kata Thomas sambil mengerutkan keningnya. Aura gunung ini sangatlah aneh, meskipun lereng ini terlihat rata dan sekeliling mereka terdapat pohon yang mampu menangkal angin. Namun Thomas tetap saja merasa tempat ini tidaklah begitu bagus. Jika dirasakan dari aura yang ada, tempat ini terasa seperti kuburan yang luas dan tidak cocok untuk ditempati oleh manusia. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.